Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. La uhsi sana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima 'adada ma aqata bihi ilmuhu wa qadda bihi kalamuhu wa ashabu kitabuh. Wa radallahu an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa as-sahabati ajma'in wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumil. Qala Allah ta'ala fi kitabil 'aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala wajahidu fillahi haqqa jihadih huwa tabakum. Wa qala ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa taqasamukum. Para asatidz dan asatidz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kasihnya Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita masih dihadirkan kembali kesempatan pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita sama-sama diminta untuk menikmati hidangan Allah Subhanahu wa taala dari 114 hidangan. Ternyata yang diminta untuk kita konsumsi ini satu saja. Gak tahu kita cukup ya satu ini saja, yaitu surat apa? Al-A'la. Kalau Bapak disuruh memilih surat Al-A'la dengan surat Al-Kautsar, pilih yang mana? Pilih yang mana? Kalau Al-A'la berapa ayat ini? Berapa ayat? 19. Kalau Al-Kautsar 3 ayat. Berarti hidangannya lebih banyak ini Al-A'la daripada Al-Kautsar. Pilih yang mana? Yang 19 apa yang 3? Yang 3. Iya. Pilihan-pilihan kita itu menurut saya menunjukkan pencapaian diri kita. Iya. Kalau biasanya itu ayatnya itu misalnya 90 ayat atau 100 ayat, sarapannya setiap pagi 100 ayat, kalau tidak sedikit kurang, ya kan? Kalau biasanya 200-an ayat, dikasih 100, wah hidangannya masih kurang. Ya, jadi kita ingin mencoba lebih memahami siapa diri kita. Kita ini makhluk yang menurut saya tidak biasa. Kita berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain. Kita ini makhluk yang paling tidak memiliki 2 unsur, unsur yang gaib dan unsur yang fisik. Unsur yang fisik kita itu yang dibatasi. Kalau perut kita itu lapar, ya lapar sampai melilit-lilit dan gak sadar pengen makan, seolah-olah
hidangan satu meja bisa itu mau ditelan semua. Tapi ketika kita satu piring kita makan, ternyata ya kan, satu piring pun sudah kenyang, dan yang lainnya dipaksa suruh masuk, enggak, nolak, kita aja nggak mau, karena memang diri kita yang sifatnya fisik itu memang seperti itu. Ngantuk misalnya ya kan, ngantuknya sangat berat sekali, udah nggak bisa, pengen tidur. Setelah tidur kenyang, bangun suruh tidur lagi, pusing ya. Jadi bagian dari diri kita yang unsurnya itu fisik, dia terbatas sesuai dengan karakter fisiknya itu. Tapi kita harus tahu diri kita itu ada unsur lain, yaitu unsur yang tidak nampak, unsur gaib. Nah, unsur yang gaib ini dia yang dikonsumsinya juga yang gaib, dan kalau boleh saya katakan tidak ada ujungnya, tidak ada ujungnya. Nah, kita kebanyakan kita confuse antara dua hal itu, antara perut pengen makan yang kenyang, dan kalau perutnya dikenyangin baru baca 3 ayat langsung ngantuk Pak. Itu resiko, itu pasti Pak. Kalau kita melanggar ya, memberikan makanan untuk badan itu dengan melanggar, maka itu akan menyebabkan yang menciptakan kita tidak suka sama kita. Nah, ungkapan ketidaksukaan Allah Subhanahu wa taala diantaranya yaitu kita tidak dibikin kuat oleh Allah untuk mengambil kitab ini sebagaimana yang semestinya. Baik, para asatidz dan asatizah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hadapan kita ada surat Al-A'la, surat salah satu dari 114 surat. Ini adalah salah satu hidangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tahu, siapapun yang sudah menyiapkan hidangan selalu menginginkan agar hidangannya itu betul-betul diambil dengan sangat antusias. Adab untuk mengambil itu secara hati ya. Kita ingin hati kita itu ada antusiasme sebelum masuk ke kalimat-kalimat yang kita baca. Itu secara pikiran, secara hati kita ingin punya adab itu. Lah buru-buru terkait dengan kita dengan Allah, kita dengan tamu kita yang tuan rumah, antusias menyiapkan hidangan yang sifatnya makanan, minuman. Maka harapan tuan rumah adalah para tamu datang dengan semangat, antusias, dan langsung mengkonsumsi hidangan itu dengan apa? Dengan lahap ya. Tapi kalau tamunya itu melihat hidangan yang sebelah kanan gak tertarik, dia pindah ke yang sebelah kiri, gak tertarik, lalu ngambil sedikit, lalu kemudian sedikit cemburut. Baik, kita yang tuan rumah melihat, kamu saya kok begini ya. Itu kita dengan makhluk ya. Dan kita dengan zat yang bernama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengingatkan kita di beberapa ayat ya, agar ketika kita mengambil ayat-ayat ini, kita menghadirkan kondisi hati kita adalah kondisi hati yang senang, gembira, dan bahagia. Fabidzalika falyafrahu. Jadi ini perintah Pak. Jadi bukan hanya sholat saja. Saya ingin perintah Allah yang di ayat ini betul-betul kita nggak tahu secara manajemen nanti seperti apa prosesnya. Kita ingin setiap kita akan memasuki aksi kehidayahan, yang pertama kali kita ingin hadirkan adalah adab ini. Karena kalau kita gagal memasuki adab ini, untuk masuknya nanti pasti terseok-seok, pasti merasa berat.
Ternyata nanti berat ringan itu bukan di fisik, tapi dia apa? Dirasa, Pak. Di wilayah rasa, zona rasa. Jadi Allah ingin kita mengkonsumsi hidayah itu dari awal sudah melibatkan falyafrahu, fabidzalika falyafrahu, qul bifadlillah. Atau dari ayat 57-nya ya kan, surat Yunus, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Jadi dapat satu ayat, targetnya ingin mendapatkan mau'izah di dalam ayat itu. Mau'izah itu ada di dalam makna, tapi setiap makna yang kita ketahui belum tentu hati kita mendapatkan mau'izah, ya kan? Memang sudah tahu, tapi apa mau'izahnya? Masih nyari-nyari, bingung ya. Itu namanya proses tafakkur. Kalau kita ingin dapat mau'izah, kita ikuti perintah Allah setelah membaca adalah liyadabbaru ayatihi, agar mereka menghayati, merenungkan. Dan jangan kita mengatakan menghayati, merenungkan itu berat. Jangan pernah keluar dari sana kita kata-kata berat. Itu kata-kata yang menyimpang menurut saya katanya. Karena itu kalimat menjegal. Allah ingin falyafrahu, kita ngomongnya berat. Coba, nggak bisa masuk, Pak. Nggak bisa. Tapi kalau kita masuknya falyafrahu, jadi yang dikuatkan itu fabidzalika falyafrahu. Dengan itu hendaknya mereka bergembira. Dan perintah gembira itu ada alasan ilmiahnya. Huwa khairum mimma yajma'un. Maka menurut saya ayat ini 5758 surat Yunus ini harus ayat kita jadikan jimat ya, kalau kuliah dipasang itu di tulisan di depan sono. Fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Jadi ditekror, diulang-ulang, jangan dihitung mengulangnya. Hendaknya mereka, kan slogannya sudah benar kan, bahagia. Tapi itu nanti ada tanda tanya, kenapa bahagia? Ayatnya tadi itu, fabidzalika falyafrahu, hendaknya mereka berbahagia, bergembira. Alasannya apa? Huwa khairum mimma yajma'un. Ini lebih baik dari apa saja yang mereka kumpulkan. Apa saja yang mereka kumpulkan. Ada yang hobinya mengumpulkan. Biasanya yang dikumpulkan apa? Yang dikumpulkan apa? Duit, harta. Uang. Tapi kalau ibu melihat yang ditunjukkan oleh Allah, maksud itu yang disasar itu ada di ayat 14 surat Ali Imran, mulai dari hubbus sahawati minan. Pertama itu wanita. Ini bapak-bapak laki-laki ini pasti senangnya sama apa? Minan nisa, wanita. Tapi kan kita ini umatnya Nabi Muhammad, bukan Bani Israel. Kalau Bani Israel ini takdirnya, Rasul menyampaikan inna awwala fitnah di Bani Israel kanat lin nisa. Jadi fitnah yang menimpa pertama kali Bani Israel adalah terkait dengan syahwat kepada wanita. Tapi kalau fitnah yang menimpa umatnya Nabi Muhammad bukan di wanita ternyata, yaitu filmal. Ada di hadis Tirmizi itu harta, bukan wanita tapi harta. Makanya ayatnya di surat Al-Anbiya apa itu? Kita ini disebut innal insana li hubbil khairi la syadid. Hubbil khairi ini ditafsirkan dengan al-mal, harta. Jadi cinta kepada harta itu Allah sendiri yang bilang la syadid,
Karena sakitnya, maka harta berpotensi untuk menjadi Tuhan. Menjadi Tuhan. Makanya muncul hadis Ta'isa abdul dinar, ta'isa abdul dirham. Celaka, terpuruk orang yang menyembah atau menghamba kepada dinar, kepada dirham, karena bisa menggeser posisi ketuhanannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau hati kita belum bisa bahagia, sibuk menyembah zat yang bernama Allah, berarti dia sedang menikmati menyembah yang lain. Menurut saya itu pasti, itu faktanya sedang seperti itu, Pak. Jadi kalau hati kita kepada zat yang bernama Allah Subhanahu wa ta'ala belum falyafrahu, belum bergembira, bahagia dengan yang huwa khairum mimma yajma'un, berarti hati kita sedang senang gembira dengan yang bukan seperti itu, Pak. Dan itu pasti, itu pasti. Maka kita harus ingin menormalkan. Normalnya bagaimana? Seperti yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Nah, termasuk yang hal-hal yang membuat kita gembira dan bahagia pada hari ini dalam konteks surat Al-A'la, yaitu di ayat yang pertama, Sabbihis Rabbikal A'la. Kita harus mentarget bagaimana ini aset, Pak, ya. Ini kekayaan, ini Masya Allah, susah saya untuk mengungkapkan bagaimana ini. Tasbih, perintah dari tasbih. Di dalam Al-Quran itu ada 7 surat yang diberi nama, ada Aswar Al-Musabbihah, yaitu surat-surat tasbih. Surat-surat yang dimulai dengan tasbih. Surat yang pertama yaitu surat Al-Isra. Allah berfirman, Subhanalladzi asra. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahu kepada kita bahwasanya beliau sedang memuji dirinya sendiri. Jadi dalam bab tasbih itu yang memulai yang pertama kali Allah sendiri terhadap dirinya sendiri, Pak. Tindakan Allah terhadap dirinya sendiri dalam bab tasbih, yaitu Subhanalladzi asra, maha suci zat yang telah mengisrokan, memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram kemana? Ke Masjidil Aqsa. Jadi Allah memuji tindakannya. Subhanalladzi asra. Ini surat yang pertama. Lalu kemudian surat yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, semuanya surat-surat itu, mulai dari surat Al-Hadid, lalu kemudian surat Al-Hasr, lalu surat As-Saff, surat Al-Jum'ah, surat Taghabun, ya kan? Jadi 5 surat ini di ayat pertamanya seluruhnya adalah pemberitahuan dari Allah tentang kesibukan seluruh makhluk selain jin dan manusia. Kalau jin dan manusia baru Allah sentuh, yaitu ketika dikirimi surat Al-A'la, dan itu sifatnya apa? Perintah. Kalau makhluk yang lain sudah qadar, Pak, ketetapan dari Allah. Memang mereka dari awal mereka diciptakan sudah kesibukannya kepada zat yang bernama Allah, itu sibuk dengan tasbih. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Tidak ada sesuatu pun kecuali dia bertasbih dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala.
tetapi kalian tidak mengerti. Artinya selain diri kita itu seluruhnya, dan kita ingin bagaimana ayat yang pendek ini mempengaruhi pikiran kita, Pak. Kalau tanda pikiran kita terpengaruh, antum melihat benda-benda ini dengan cara pandang ayat ini. Bahkan melihat pakaian yang kita pakai, ini pakaian saya ini bertasbih dia, bertasbih. Dan kita harus berusaha untuk memaksa persepsi itu menguasai pikiran, Pak. Kalau tidak kita paksa, pikiran kita akan dikuasai persepsi yang lain. Itu pasti, karena blank, Pak. Jadi kita harus apa? Harus memproses ilmu ini secara sadar. Karena kita ingin bagaimana yang namanya al-haqqu itu menguasai diri kita. Kalau tidak, maka al-batil pasti akan masuk. Baik kita sadari atau tidak, sengaja atau tidak, pasti seperti itu, Pak. Jadi kita berusaha bagaimana ayat-ayat ini, karena dia adalah merupakan kalimatnya Allah, dan kalimat Allah itu kalimatul haqqin, itu pasti, dan dia kalimatul sidqin juga pasti, tidak ada pilihan. Kalimat ini harus membimbing diri kita, ya. Di 5 surat itu semuanya pemberitahuan dari Allah bahwasanya semuanya bertasbih. Misalnya di surat Al-Hasr, sabbaha lillahi ma fis samawati wa fil ardh wa huwal azizul hakim. Ayat ini diulang-ulang, dikonsolidasikan, petunjuk-petunjuk, yaitu makna yang Allah simpan di kalimat-kalimat itu. Sabbaha lillah, bertasbih lillah, untuk Allah, kepada Allah. Apa saja? Ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa saja yang di langit, yang di bumi, ternyata sibuk. Jadi kita berusaha untuk melihat pohon itu dengan cara pandang ayat ini. Maka anak-anak kita ketika kita ajak, ini kita bawa ke naungan ayat ini. Jangan hanya disuruh hafal. Kalau hafal pekerjaan mulut, ya, harus kita sibukkan otaknya dengan konten, ya kan? Lalu setelah otaknya mengetahui, hatinya disibukkan untuk mengimani yang dia ketahui. Maka nanti potensi hal-hal yang buruk akan bergeser, akan pikirannya bersih, hatinya bersih. Lalu senang gembira bahagia itu bukan hanya slogan, tapi fakta yang memang betul-betul dirasakan secara masif dan seragam. Kita di Batu Rahman ini kumpulan orang yang paling bahagia di bumi, ya. Paling bahagia, ya. Paling bahagia. Hati kita senang, gembira. Kalau senang itu ya senyum terus, susah dihentikan. Walaupun sendirian. Iya, walaupun sendirian. Ya. Di akhir ayat itu ditutup ada Al-Azizu Al-Hakim. Nah, kalimat Al-Aziz Al-Hakim harus kita masuki, Pak. Agar apa? Agar punya dampak positif penguatan kepada tindakan kita bertasbih. Jadi kita mengucapkan subhanallah itu bukan kepada sebarang zat, tapi kepada zat yang aziz, yang maha perkasa, Pak. Jadi kita mensucikan zat yang memang apa? Keperkasaannya tidak terhingga. Jadi kita ingin dipengaruhi oleh makna kalimat itu. Dan dipengaruhi oleh makna kalimat itu, itulah yang unlimited itu. Jangan hanya kita minta rezeki kepada Allah, ya Allah, semoga rezeki kita tahun ini ditambah sekian, misalnya. Amin, kencang. Saya tadi ngobrol dengan Pak Robi, bagaimana kita bikin formulasi, ya kan?
training atau pelatihan sederhana, tetapi kita ingin bagaimana sih sebenarnya bahagia dan menikmati hidayah, bahagia dalam arti yang sebenar-benarnya itu. Jadi akan kita coba bikin tata nanti seperti apa. Menurut saya sangat sederhana. Metodenya paling nanti take roll saja ya. Infonya sedikit tapi kita take roll. Yang banyak adalah mengimani, men-take-roll sambil merenung, memikirkan dan menghayati. Ketika terus diproses seperti itu, misalnya kita ingin mengobati, karena di antara yang menghalangi kebahagiaan salah satunya adalah hati kita sudah terlanjur mencintai yang fana, yang kelihatan ini melebihi kecintaan hati kepada karunia Allah yang sifatnya abadi. Jadi itu sebenarnya kita ingin geser. Bagaimana kecintaan hati kita kepada yang kesenangan yang sebentar ini itu yang proporsional saja, ya kan? Dalam rangka untuk mendasarkan kecintaan hati kita kepada yang khairun wa abqa. Khairun wa abqa. Ini secara ilmu prosesnya yang kita belum tuntaskan. Jadi tasbih dengan menghadirkan dua asma al-aziz al-hakim, dan kita ingin bagaimana punya persepsi tertentu dengan kalimat itu. Zat yang kita ibadahi dengan bertasbih itu, meskipun beliau itu aziz, tapi dia hakim, dia tidak zolim. Ini yang harus kita tancapkan di pikiran, di hati kita. Betul-betul dia itu hakim, maha bijaksana. Dan kita ingin dua kalimat itu kita gunakan untuk memandang diri kita, memandang fakta yang sedang kita alami. Itu dalam konteks dua kalimat itu. Dan ini diulang di beberapa surat tadi kan. Di surat Al-Hasr ditutup pakai itu. Nanti di surat As-Saff juga ditutup pakai itu, Al-Aziz Al-Hakim. Masih sama. Tapi nanti di surat Al-Jumu'ah ada tambahan, yaitu Al-Malikil Quddus, Al-Malikil Quddus, Al-Aziz Al-Hakim. Ditambahin lagi, digabung itu. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil maliki al-quddusi al-azizi al-hakim. Jadi diri kita ini, karena kita makhluk yang gaib, setengah kita gaib, makanan kita ya yang gaib ini, makanan kita ya ini yang harus kita pahami, Pak. Semakin antum ulang, ya kan? Pas saya masuk, semuanya pegang HP itu sendiri-sendiri. Asiknya luar biasa, nggak pernah capek, Pak. Kenapa? Karena bagian dari diri kita, makanannya adalah kita itu membutuhkan info itu ilmu. Satu-satunya ayat di dalam Al-Quran yang minta tambahan apa coba? Ilmu. Itu jadi potensi diri kita untuk mendapatkan ilmunya Allah itu unlimited. Nah, kita harus masuk ke zona itu, masuk ke zona ke unlimitedan diri kita. Jadi kita itu punya potensi yang tidak terhingga. Itu kita masuk di situ. Jangan kita masuk ke zona yang dibatasi. Zona yang dibatasi apa? Tadi itu perut lapar, seolah-olah saat itu mau ditelan semua kan? Giliran kalau lapar, pengen makan di mana? Di Labuan. Mau makan di Labuan. Ampun ya. Nah, itu namanya nafsu.
Karena di sana ada masakan yang pokoknya nggak kalah dengan rasa lapar. Di mobil, oh nih, ini aja yang ada dulu untuk menghilangkan lapar. Akhirnya laparnya hilang, kena macet, aduh nggak usah lah, lanjut, malas, pulang lagi. Jadi gitu, selama ini kita menjadi bulan-bulanan keinginan nafsu yang tidak kita kendalikan oleh ilmu. Jadi diri kita itu kebutuhan kepada al-ilmu itu potensinya tidak terhingga. Makanya ada ayat wakul, perintah dari Allah kepada Nabi, dan berkatalah engkau Rabbi zidni ilma. Gak ada Rabbi zidni malah, gak ada. Cuma kalau antum disuruh milih gaji 1 juta, 10 juta, 100 juta, 1 miliar, pilih yang mana? Subhanallah. Iya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau contoh yang sempurna, ideal. Di dalam hadis Hasan beliau menyampaikan, "Arada alayya Rabbi ayat'ala Toha Ahmad kata-kata." Jadi Tuhan itu menawarkan kepadaku akan menjadikan gurun di Mekah, gunung, pasir, batu itu akan menjadi emas, dijadikan emas oleh Allah untuk beliau. Lalu Rasul berkata, "La ya Rabbi," tidak ditolak Pak. Mau dikasih gaji gede Pak, ditolak oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Rasul tidak berpikir, "Na'am ya Rabb, saya akan bagi-bagi kepada fakir, masakin, segala macam, biar semuanya kaya raya, biar semuanya semangat ibadah"? Kenapa Rasul nggak mikir kayak gitu? Tapi malah beliau mengucapkan, "Saya ingin asba'u yauman fa'askur wa ajur yauman fa'asbir." Saya ingin kenyang 1 hari untuk kepentingan bersyukur. Karena bersyukur itu adalah landasan ilmunya. Apa landasan tindakan syukur itu? Syukur itu adalah tindakan akibat dari tindakan. Tindakan Allah memberi nikmat kepada kita, kita balas dengan tindakan kita kepada beliau, yaitu syukur. Nah, beliau ini bisa makan 1 hari agar bersyukur. Habis itu aju yauman, habis itu lapar. Coba, Rasul itu pengen 1 hari aja, baru setelah itu pengen lapar 1 hari. Agar apa? Agar sabar. Nah, ini pilihan. Cara beliau menjalani hidup itu betul-betul menurut saya itu pilihan yang paling ideal, yang istilahnya yang paling aman Pak. Dan ini nanti akan mencoret segala macam persepsi yang menguasai pikiran kita ini ya kan. Karena kebanyakan yang menghalangi kita bisa bahagia itu, kita itu korban persepsi yang salah Pak. Kita cara menjalani hidup ini keliru. Jadi salah kaprah. Obsesinya nanti kan gaji sekian apa. Allahu Akbar. Ada di hadis Sahih Bukhari. Itu permintaan langsung dari Rasul kepada Allah. Permintaannya bukan kepada pribadi, tapi untuk keluarga. Siapa yang berani coba membaca doa ini? Misalnya, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin puta. Apa puta itu? Makanan pokok. Ya Allah. Kalau antum membaca kisahnya Umar bin Abdul Aziz, nanti antum baru akan mengerti Pak. Beliau diangkat jadi khalifah. Setelah diangkat menjadi khalifah, apa coba? Semua hartanya diserahkan kepada negara. Apa coba? Padahal anaknya 10 atau 12 Pak. Semuanya diserahkan. Terus dia berkata kepada istri, "Wahai istriku, mulai hari ini saya sudah gak mampu memenuhi hak kamu lagi. Kalau kamu mau kembali ke orang tua, saya persilahkan. Saya sendirian saja gak apa-apa. Tapi kalau kamu mau bersamai saya
saya tidak menjanjikan memenuhi hak kamu. Istrinya, saya tetap ingin bersama dengan engkau. Kalau kamu ingin bersama saya, harta kamu serahkan ke negara. Yang nyuruh siapa sih Pak? Yang nyuruh beliau? Yang nyuruh beliau apa? Gurunya nyuruh kayak? Jadi al-haq itu dimulai dari pengetahuan kita tentang al-haq. Lalu pengetahuan ini setelah kita ketahui, tahapan yang kedua adalah kita pikir-pikirkan, kita renung-renungkan, kita hayat-hayati, kita resap-resapi. Waktu yang agak lama sebenarnya di level ini Pak. Di level ini, kalau mengetahui mah gampang. Baca sendiri juga tahu ya Pak. Tapi memikirkan, merenungkan itu proses apa? Proses untuk mempercayai, mengimani kebenaran. Di situ sebenarnya makrokah, itu pertempuran yang paling krusial di situ. Karena kita ingin bagaimana kebenaran ini mempengaruhi hati, pikiran, dan perasaan kita secara instan, karena akal dan hati harus langsung dia terkonsolidasi. Kalau tidak, ya nanti diacak-acak oleh nafsu ya, nafsu. Nah, posisi nafsu, dia makhluk yang Allah ciptakan, hak juga di dalam diri kita, tidak boleh kita matikan. Dia punya hak, haknya harus kita penuhi. Tidak boleh kita nolkan, betul nggak? Dan kita lapar makan, ya kalau nggak dikasih makan, nggak tahu apa yang melayang semua. Jadi kira-kira ngantuk itu nafsu mata ini, tidur, kasih tidur. Lalu kemudian laki-laki mau menikah, itu sahabat kepada wanita, itu kebenaran yang Allah hadirkan di dalam jiwa kita, itu ada. Masna wa thulatha wa ruba' sampai angka 4, ya kan? 4. Tapi semua kita baru berapa? 1. Iya. Karena kelihatannya tidak ada yang berani. Karena memang kalau kita mengikuti ilmu itu, ikut prosesnya, Masya Allah. Dan harus kompak suami istri. Nah, kalau antum ingin aneh dari Quran kan bukan 1 langsung masna, berapa masna itu? 2. Langsung 2 Pak kawan ini. Wa thulatha wa ruba' 4 ya. Tapi kalau mau mengikuti sunnah, ya ikuti Rasulullah SAW. Menikah pertama harus dengan yang usianya berapa? 40 tahun. Iya. Kalau antum menganggap itu sunnah. Ya kalau ingin masna wa thulatha wa ruba', lah berarti suami saya salah memilih. Iya. Rasulullah SAW sudah menunjukkan beliau menikah itu, cara berpikir beliau tidak seperti orang-orang biasa. Kalau orang biasa nyarinya yang apa? Yang hitam. Ternyata beliau menikah dengan Khadijah al-Kubra, yang dia sudah janda, bukan janda yang pertama, dia sudah tahapan kedua atau ketiga, karena sebelumnya sudah menikah dengan yang lain, cerai, nikah lagi dengan yang lain. Itu Khadijah begitu. Lalu Rasulullah SAW menyambut, ya kan? Itulah Rasulullah SAW. Berarti orang yang memang, Masya Allah, capaian kemuliaan di dalam dirinya sebelum jadi nabi itu juga sudah ideal Pak. Itu kebongkar kita bisa menemukan di dalam hadis Bukhari, ya kan? Hadis yang menceritakan ketika pertama kali beliau dapat wahyu, ya.
dapat wahyu lalu ketakutan. Khadijah ingin menenangkan hati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengucapkan, "Wallahi la yuhzika abadan." Demi Allah, Allah tidak akan menghinakan engkau untuk selama-lamanya. Innaka latasilur rahim. Sungguh engkau benar-benar orang yang senantiasa silaturahim. Coba. Ini berdasarkan penilaian Khadijah. Ya kan, Khadijah. Berarti 15 tahun berkeluarga bersama dengan Rasul SAW. Rasul belum menjadi nabi. Kesimpulan Khadijah, engkau adalah orang yang latasilur rahim. Berarti bisa jadi ini akhlak yang pertama yang harus kita miliki di dalam diri kita dan diri kita semua, yaitu silaturahim. Silaturahim. Yang kedua, watahmilul kalla, yaitu membawa beban. Wataksibul makdum, makdum itu orang yang tidak punya. Maka Rasulullah taksib, bekerja untuk dapat duit, untuk nolongin orang yang makdum, orang yang nggak punya. Jadi kalau kita ingin bekerja dapat duit untuk diri sendiri, belum, levelnya belum Oke, untuk diri sendiri apa? Rumah sudah ada, nggak perlu di rumah lagi, ya kan? Motor sudah ada, nggak perlu beli motor lagi. Baju sudah ada, nggak perlu beli baju lagi. HP sudah. Terus apa? Berarti gaji untuk makan. Untuk makan sebulan berapa? Satu karung 25 kilo itu 3 bulan. Masya Allah. Berarti 1 juta aja berlebihnya minta ampun, ya kan? Kira-kira kayak kasarannya kayak begitu. Loh, apa ketika kita yang dikasih, kita melihat kita kekurangan, itu persepsi. Kalau aku menggunakan ilmunya Nabi kita Muhammad, kaya dalam pandangan Rasul itu beda dengan kaya dalam pandangan kita. Kan hadis-hadis Sahih Muslim itu dia nanya sama sahabat tentang orang yang kaya. Sahabat menjelaskan yang kaya itu ya yang hartanya banyak. Yaitu kebanyakan orang memang seperti itu cara pandangnya. Tapi oleh Rasul dikoreksi, ya kan? Laisa ladina an kasratil arodi di sini. Makanya tinggal antum ingin dikuasai ilmu yang mana. Itu pilihan, Bang. Ya kan? Kalau Rasul jelas beliau menyengaja ingin dikuasai ilmu yang hakiki ini. Bukanlah yang namanya kaya itu adalah karena banyaknya harta, walakinal ghina ghinan nafsi. Ternyata cara pandang beliau terhadap kaya itu bukan aset yang di luar diri, tapi aset yang di dalam. Coba, mana yang mau kita perjuangkan itu? Kaya yang di luar diri apa yang di dalam? Apa kedua-duanya? Nah, beliau dalam mengkonsolidasikan ilmu ini, ya kan, menurut saya sempurna sekali, Pak. Sampai-sampai di hadis Sahih Muslim Bukhari itu disebutkan, seandainya saya memiliki 1 gunung emas, 1 gunung emas, masarroni, jadi gunung emas itu tidak membuat saya senang melebihi 3 hari, Pak. Jadi Rasul kalau punya 1 gunung emas, beliau tidak ingin gunung emas itu dia miliki lebih dari 3 hari, Pak. Beliau tidak mau lebih dari 3 hari. Apalagi numpuk, 1 gunung nambah 1 gunung lagi. Jadi beliau tidak mau lebih dari 3 hari, kecuali beliau sisakan sebagian untuk apa? Untuk dipersiapkan membayar hutang. Berarti untuk menjalankan yang wajib, Pak.
Jadi kita ingin belajar bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertindak terhadap karunia Allah yang namanya harta itu, kira-kira seperti itu. Saya para asatidz dan asatizah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kembali kepada tasbih tadi ya. Karena kita ingin bagaimana tasbih ini menjadi sesuatu yang melekat dengan kita seperti yang dimaui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini capaian aset yang kan kita ingin, karena di dalam beberapa hadis dijelaskan tasbih itu adalah sedekah, ya kan? Karena subhanallah sedekah, alhamdulillah sedekah, la ilaha illallah sedekah, Allahu akbar sedekah, kullu ma'rufin sedekah. Kita ingin hadis sahih ini merubah persepsi kita. Jadi kita itu bersedekah. Kalau kita bersedekah, kalau itu kita masuk ilmu itu dengan penuh keimanan, nanti punya dampak membuat spiritual kita menjadi kaya dia. Itu prosesnya seperti itu. Jadi jangan hanya kita mengucapkan subhanallah, tetapi tidak melibatkan ilmu yang kita ketahui, yang kita pahami, yang kita percayai. Jadi kita membangun kaya secara spiritual, basisnya adalah informasi yang sifat kebenarannya mutlak, yang kita ketahui, yang kita pahami, yang kita yakini, lalu bismillah tawakal Tuhan Allah kita masuki secara sadar, sehingga ketika kita mengucapkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, satu pohon kurma ditanam untuk saya di surga, itu pasti kan? Ini pasti, karena syaratnya apa? Kita percaya. Nah kalau hati kita yakin, maka meskipun antum di sini nggak punya sawah 100 meter atau 1000 meter, tapi antum kan udah punya di sana, ya kan? Satu pohon kurma. Tapi kalau antum nanam cuma satu pohon kurma sehari, antum kebangetan, ya kan? Kebangetan nggak? Kebangetan. Lahan tidak terhingga, tinggal antum mau nanamnya berapa. Jadi dari sini, Pak. Karena nanti luasnya lahan, jumlah pohonnya di akhirat itu basisnya adalah tindakan kita di sini, Pak. Memang betul kalau nanti di sana itu tidak terhingga. Tapi maksud tidak terhingga itu seperti apa? Apa kita nanam pohon kurmanya dari sini, kita nanamnya misalnya 1 juta, lalu kita pokoknya dikasih 1 juta pohon, ya Allah saya minta 2 juta, kira-kira dikasih nggak nanti? Saya mentafakuri satu ayat di surat Al-Ahqaf ya. Walikullin darajatum mimma amilu, walikullin darajatum mimma amilu. Jadi masing-masing jiwa akan mendapatkan derajat, Pak, sesuai dengan amilu. Amalnya di sini, Pak. Makanya kalau aku baca surat Al-Waqiah, ketika Allah menggambarkan surga untuk golongan al-muqarrabun dengan ashabul yamin, beda dia, jauh sekali bedanya. Kalau misalkan nanti yang di golongan ashabul yamin minta, ya Allah engkau pernah berfirman la umma yasa'una fiha, ya kan? Kira-kira boleh nggak, ya Allah tolong saya minta seperti yang engkau berikan kepada Nabi yang di Firdaus itu, kira-kira akan dikabul nggak? Kita nggak tahu ya. Tetapi ini kita berusaha untuk menangkap, Pak ya, menangkap. Karena faktanya Allah menggambarkan surga muqarrabin dan ashabul yamin itu beda. Kalau al-muqarrabin langsung fi jannatin na'im, ya. Sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin ala sururin maudunah. Coba tempat dipannya saja bertahtakan emas, Pak. Coba kalau ada dipan, ada apa, itu kira-kira di dalam ruangan atau di bawah pohon kono, Pak? Kalau ada dipan bertahtakan emas itu biasanya di mana? Pasti dalam istana, Pak. Iya kan?
Coba ashabul yamin di mana coba? Antum lihat tuh surganya tuh. Apa? Wa ashabul yamin, ma ashabul yamin fi sidrin. Jadi mereka di antara pohon bidar apa? Pohon bidar di kebun. Jadi ashabul yamin itu tinggalnya di kebun. Di tenda ada khaymah. Tenda. Tapi aku kalau dengar kata-kata tenda, otak kita itu membayangkan ya tenda pramuka itu. Kurang menarik Pak ya. Tapi kalau aku lihat tenda apa yang pakai AC, yang pakai apa, ya tenda di surga beda lah ya. Tapi itu menunjukkan memang beda lah. Jadi ketika Rasul memberitahu di dalam hadis sahih yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi subhanal azim, ghurisat lahu nakhlatun fil jannah, ditanam untuknya satu pohon kurma di surga. Bukan di bumi, di surga Pak. Berarti kalau kita mengucapkan itu dan kita meyakini, kita sudah yakin berarti saya calon penghuni. Betul nggak? Harus yakin. Jadi kita harus bahasanya kita itu harus bahasa iman. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Nah kebanyakan kepetunjukan yang menurut saya jarang kita masuki itu yang pertama ini. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Kita kebanyakan nyuruh anak itu baik sholat. Kalau sholat harus tenang. Apa? Kita kebanyakan di yang kedua Pak. Seharusnya di yang pertama. Jadi untuk iman itu ada logika berpikir baku. Harus kita masuk ke situ dan anak-anak kita tungguin dia mengiyakan logika berpikir baku itu. Apa logika berpikir baku? Mulai dari awal lah itu Allah sudah tunjukkan. Sabihis morofidal a'la. Allah mensifati dia dengan al-a'la. Itu siapa dia al-a'la itu? Yaitu alladzi khalaqa. Nah selama ini kita hanya di permukaan. Allah itu yang menciptakan. Tapi kita ingin kalimat dia yang menciptakan. Kita ini kalimat yang kita ingin bangun fikroh kita. Basisnya kalimat ini Bang. Karena kalau antum mengakui dia yang mencipta, itu saja antum akan terjadi normalisasi Bang. Betul-betul ini. Syaratnya kita meresapi kalimat khalaqa. Dia menciptakan bumi, kalau kita akui, iya dia mencipta. Kok saya kerjaan nginjak-injak saja ya kan? Habis itu kita ngambil minum kencing. Coba kalau antum punya lahan, ya lahan, lalu tiba-tiba ada orang jalan masuk ke lahan antum, kencing di situ, antum tersinggung nggak? Marah-marah, orang itu nggak tahu diri, tanah saya dikencingin. Apalagi kalau di BO lagi. Nah, Allah itu kalau antum mengakui ini dia yang menciptakan, kok antum tega? Innalillah. Nah, antum nongkrong itu ya kan? Antum membangun persepsi dia yang menciptakan ini dalam keadaan ngeliatin antum, pasti antum jadi akan mempengaruhi Pak. Jadi antum ketika duduk mau buang air kecil, mau bercermin dari airnya, malu-malu dilihat. Jadi ada suasana begitu Pak. Jadi kehidayahan kita yang macet itu di bagian ini Pak. Jadi subhanallah, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi al-malik. Ada tambahan satu lagi. Jadi kita bertasbih kepada zat yang bernama Allah. Dia sebagai raja Pak. Malik, menguasai kita. Kita ingin hidup, kalimat ini hidup. Bagaimana caranya? Setelah kita tahu dia raja, maka kalau kita ingin hidup kalimat ini, kita harus mengimani, meyakini. Jadi kita membaca subhanallah wa bihamdihi, kita betul-betul mensucikan zat yang bernama Allah
Dia sebagai Tuhan, ya kan? Dia sebagai zat yang maha aziz, yang maha perkasa, dia yang maha bijaksana, dan dia yang menguasai. Apalagi nanti baca surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, secara khusus dia Rabbin nas, tambah Malikin nas. Masya Allah, Raja. Jadi nyuruh kita untuk bertasbih. Sabbihis rabbikal a'la. Meskipun terkait dengan ayat ini Rasulullah menyuruh ija'alu hati sujudikum, karena terkait dengan tambahan al-a'la, ya kan, itu dipakai di dalam sujud. Subhana rabbiyal a'la. Nah, kita sudah meletakkan jidat di tanah, dia sudah, mulut sudah subhana rabbiyal a'la. Mungkin otak kita sudah mengetahui terjemahannya. Maha suci Tuhan, zat yang maha tinggi. Itu sudah diketahui. Baru setelah itu targetnya adalah rasa. Jadi perasaan, kalau sudah pengetahuan, itu perasaan, itu hati. Ini babnya tazkiyah, tazkiyah. Rasulullah SAW ketika beliau sujud betul-betul senangnya luar biasa. Sujud itu senang, gembira, bahagia, karena sudah diperkenankan sujud. Itu sujud itu adalah karena Allah memuliakan beliau dengan sujud. Dan itu, nah coba sujud, lama sujudnya hampir sama dengan lama berdirinya. Nah, kalau berdirinya itu baca Al-Baqarah, ditambah Ali Imran, ditambah surat An-Nisa. Sujudnya, kalau sujud mungkin lebih sederhana. Rukuknya lamanya hampir sama dengan berdirinya. Sujudnya juga hampir seperti itu. Kalau antum sujud, ya kan, nggak punya misi, nggak punya visi, Pak, kuat, Pak, nggak kuat, ya kan? Tidak kuat. Nah, Rasulullah SAW, ada sahabat menyaksikan Rasul tiba-tiba masuk ke kebun. Lalu setelah itu, setelah dilihat, oh Rasulullah sujud di tengah kebun, ditungguin sampai yang nungguin kecapean, dan sampai yang nungguin itu suuzon. Apa suuzonnya? Jangan-jangan Rasulullah sudah meninggal dunia. Sampai muncul perasaan suuzon, jangan-jangan Rasul sudah meninggal. Kira-kira berapa lama itu sujudnya, Pak? Itu bisa berjam-jam, Pak. Rasul meninggal dunia. Itu pikiran sahabat itu seperti itu. Kalau sujudnya itu hanya gerak badan yang seperti itu, hanya lisan di bibir saja, otak tidak terlibat, hati terlibat, nggak bakalan kuat, ngejengkang, tak langsung mati. Nggak kuat itu. Tapi karena dia sujudnya itu dengan melibatkan diri beliau yang gaib, itu istilah saya, yaitu ruh. Rohnya juga sujud, ya, hatinya sujud, maka jangan ditanya, Pak, ya. Karena sujud itu aqrabu ma yakunu bainal abdi wa rabbihi sajid. Dan kita diperintahkan oleh Rasul Subhanallah. Jadi Allah itu ingin ditinggikan setinggi-tingginya. Lo apakah kalau kita mengucapkan Subhanallah, Allah tambah tinggi, tambah tinggi, tambah tinggi? Tidak. Allah itu sudah maha tinggi meskipun kita tidak bertasbih, karena dia sudah sempurna, ya kan? Dan ini bisa kita, nanti aku bisa baca di hadis kursi, ya kan? Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum. Seandainya seluruh kita, bangsa jin dan manusia, dari awal yang diciptakan Adam alaihissalam sampai makhluk manusia terakhir hari kiamat, semuanya bertakwa kepada Allah, dan level takwanya semuanya setinggi orang yang paling bertakwa di antara kalian. Apa coba? Kata Allah di dalam diskusi, maza dari min mulki syai'a.
Jadi ketakwaan hambanya yang level yang jumlahnya misalnya 1 triliun dan level ketakwaannya seperti Nabi Muhammad semua, itu tidak menambah sedikit pun kekuasaan dan keagungan Allah. Jadi nggak nambah lah. Kita bertasbih kita bukan untuk dia, untuk kepentingan kita sendiri. Makanya kalau kita ingin memiliki ego yang paling sehat, itu di babnya ini Bang, yaitu apa? Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan in ahsantum ahsantum li anfusikum. Jadi semakin kita sujud bukan untuk diri sendiri, untuk diri sendiri. Sama kalau kita baca subhanallah wa bihamdi subhanallah, mau berapa kali? 100 kali. Mau nambah enggak? Nambah. Kalau hati kita sudah ingin bertambah, ingin nambah, itu mulai sehat Pak. Dia mulai sehat. Tapi kalau orientasi hati itu pengen yang ngurangi, itu menurut saya itu tanda di dalam diri kita dominasinya adalah terhadap hal-hal yang yang fisik ini. Baik, sabihi isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghuzaa'an ahwa. Jadi 4 ayat yang kedua itu saya lihat itu basis Pak ya, untuk menguatkan kalimat al-a'la. Jadi kita bertasbih kepada zat yang bernama Allah yang maha tinggi. Allah memberi penjelasan tentang kemahatinggian itu dengan apa? Karena dia adalah alladzi khalaqa, dia yang mencipta, yang menciptakan. Kalau kita memasuki tadabbur di kalimat mencipta, sambil kita arahkan Allah mencipta apa? Mencipta diri kita, mulai dari berangkat dari waktunya tinggal 3 menit. Berarti tadi atas kita membahas surat Al-A'la, seharusnya surat Al-Kautsar. Kan tadi saya tanya bila Al-A'la apa sih? Surat Al-Kautsar. Baik, biasanya saya kalau sudah bisa bingung, nggak bisa lanjutin lagi. Jadi bertasbih, saya akan tutup beberapa formulasi tasbih ya di dalam hadis-hadis sahih. Silahkan ya, insya Allah kita sudah tahu, tapi ini segera penguatan. Pertama, ini hadis sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, li'an aku la subhanallah, saya mengucapkan subhanallah, maha suci Allah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar, ahabbu ilayya mimma tola'at alaihi samsun. Nah ini hadis ini harus kita mujahadah ya, karena ini gambaran capaian kehidayahan bagi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tergambar dari ucapan beliau. Jadi saya mengucapkan 4 kalimat ini, ahabbu ilayya, itu saya biasanya memilih kalimat untuk menerjemahkan dengan ucapan ini lebih membahagiakan hati saya, ini lebih membahagiakan hati saya daripada apa saja yang disinari oleh matahari. Asumsinya matahari disinari, menyinari bumi, separuh bumi, ya kan? Karena bumi muter. Jadi dibanding dengan karunia yang separuh bumi ini, hati Rasul lebih menyukai 4 kalimat. Rasul tidak menjelaskan alasan, tapi kita bisa menebak-nebak. Alasannya apa? Alasannya nanti Rasul buka di hadis yang lain. Ahabbul kalami ilallahi arba'atun. Alasannya itu Pak. Ternyata ucapan yang paling Allah sukai itu adalah 4 itu. Karena Rasul hatinya sudah kekasih beliau adalah Allah, fokusnya adalah apa yang paling dia sukai, itulah yang dia sukai. Nah, itulah baru kita sehat Pak.
normal. Allah menyukai untuk Rasul akhirat, maka Rasul terhadap dunia apa coba? Minyak wangi sama istri. Maka orang datang minta harta, ambil sendiri. Ketika semuanya diambil, Rasul gak komplain coba. Gak kayak kita, Pak, mangganya udah buah semua, boleh minta, silakan ambil. Silakan ambil. Coba kalau ngambilnya satu karung, kira-kira untuk pelontotin nggak? Pas ini orang akan minta satu karung, dan tadi katanya suruh ngambil. Nah kalau Rasul udah lolos, karena di sini sudah bersih. Jadi kita ingin kalimat-kalimat itu membersihkan pikiran. Itu tugas yang sifatnya personal, sikap pribadi, Pak. Membersihkan hati, itu juga kita, Pak. Kalau pihak lain sifatnya membantu menjelaskan, tapi proses aplikasinya itu masing-masing. Dan ini saja kira-kira ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jazakumullah khairan dalam husnul. Semoga ini tidak memuaskan ya. Karena saya buru-buru antum saya juga nggak puas. Saya sendiri apa? Disambung, tersambung boleh insyaallah. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.